Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bapak tentunya di IPS. Bagaimana kabar kalian anak-anak, sehat? Oke, syukurlah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, hari ini ada yang nggak masuk? Ada berapa orang? KM. Siapa aja hari ini? Sandra, Astri sama Lut. Bentar. Sandra kemana tuh? Sandra izin, Pak. Izin. Oke. Terus siapa lagi? Astri. Udah berapa hari Astri sakitnya? Kemarin masih sekolah? Udah 2 minggu gak sekolah. Oke. Terus siapa lagi? Lutfi. Ya. Oke. Baiklah, untuk teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan ya, semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Jadi semoga teman-teman kita juga dapat bergabung dengan kita semua. Ya. Oke. Sebelum mulai, silahkan dipimpin doa dulu, Renata. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Selesai. Oke, sebelum lebih jauh, Bapak akan menjelaskan materi kali ini bahwa di pelajaran sebelumnya kita sudah sedikit mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Karena di bab ini, di bab kedua kita, yaitu mengenai interaksi, bagaimana kita ramah terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum itu ada satu video untuk mengingat kita di pelajaran yang sebelumnya. Mari kita simak dulu sejenak. Setelah kita menyimak video barusan, bagaimana interaksi yang baik antara manusia dengan alam? Coba. Bapak, nama saya Renata. Jawabannya yaitu dengan cara berperilaku ramah lingkungan, Pak. Dengan cara berperilaku ramah lingkungan. Boleh tepuk tangan untuk Renata. Itu. Jadi ada beberapa tayangan yang disajikan barusan adalah bagaimana sikap kita berada di lingkungan, tapi keramahan kita tidak terjaga, dan akibatnya sampah dan lain sebagainya itu berakibat sangat buruk bagi kesehatan. Oke, bagus Renata. Pertanyaan yang kedua, setelah kita simak dari tayangan barusan, bagaimana sih proses pencemaran lingkungan dapat terjadi? Coba. Siapa? Fitri, boleh?
Pencemaran lingkungan dapat terjadi menurut Fitri dengan cara lingkungan tersebut ekosistemnya dirusak. Terima kasih. Itu betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, kali ini kita di sini di kelas beserta Bapak akan melakukan kegiatan membahas inti dari permasalahan bagaimana kita menjaga lingkungan, dan ada aspek-aspek tujuannya, yaitu dengan kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama adalah kalian atau peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan. Nanti kita bahas satu persatu ya di pembelajaran kali ini. Menyebutkan contoh-contoh pencemaran lingkungan. Tuh, ada tiga pencemaran lingkungan yang sering ditemui di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab atau dampak ya dari pencemaran lingkungan tersebut. Itu yang akan kita cari jawabannya bersama-sama. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyusun solusi atau menjawab upaya-upaya yang dapat dilakukan minimal oleh kita selaku peserta didik, warga sekolah, warga di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar kita. Kita awali dulu dari kita sendiri. Yang pertama, kita pelajari dulu dari pengertiannya dulu, ya. Pengertian pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Ya, itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, di sini pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi ketika lingkungan kita yang awalnya bersih, tapi ketika itu pula kita membuang sampah, membuang bahan-bahan cairan yang bersifat kimia terhadap tanah, terhadap lahan tersebut, maka itu bisa disebutkan pencemaran lingkungan. Ya, silakan sambil dicatat untuk bahan ya nantinya, untuk bahan materi. Oke, selanjutnya, kalau kita sudah memahami tentang pengertian dari pencemaran lingkungan, maka apa saja sih Pak jenis-jenis dari pencemaran lingkungan? Yang pertama masuk ke pencemaran air. Nah, jadi yang ada di lingkungan kita tentu saja yang pertama itu yang vital bagi kehidupan adalah air. Hati-hati ya. Di daerah kita beruntung kita berada di pegunungan ya. Jangan berkecil hati karena bahwasannya orang-orang atau teman-teman kita yang berada di kota itu lingkungannya sudah mulai tercemari. Baik itu air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci. Di lingkungan kita itu masih sangat terjaga dan itu harus tetap kita jaga kelestariannya dan harus kita pelihara agar yang merasakan bukan hanya kita, tapi anak-anak dan cucu-cucu kita itu harus tetap terjaga kesehatannya, mulai dari airnya dulu. Ulangi, pencemaran air itu meliputi suatu perubahan keadaan di suatu tempat, perubahan nih ya, karena tadi mengacu pada pencemaran air, pencemaran lingkungan, lingkungan itu adalah umum. Kata lingkungan itu adalah umum, ya. Yang termasuk pada lingkungan salah satunya air. Nah, kalau tadi merujuk pada pengertian lingkungan awalnya ya, yaitu perubahan, terjadinya perubahan dari alami dan berubah kualitasnya
menurun. Nah, ini juga sama. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Di mana tempat tersebut adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Itu merupakan pencemaran air. Silahkan dicatat dulu untuk bahan nanti. Nanti setelah ini kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Siap-siap untuk membahas temanya satu persatu. Yang selanjutnya yaitu ada pencemaran udara. Nih, pencemaran udara. Yaitu suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Itu merupakan pencemaran udara. Nah, di poin yang kedua ada pencemaran udara. Bapak bertanya, apakah lingkungan kita sudah mulai tercemar udaranya? Sudah. Salah satu contohnya apa yang mencemarinya? Apa? Salah satu contoh yang mencemari udara apa? Asap bermotor, kendaraan bermotor. Ya, emisi gas. Emisi gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu kalau semakin banyak kendaraan yang menggunakan kendaraan bermotor, itu gas atau udara yang steril tadinya kita hirup, itu akan berakibat sangat buruk bagi kesehatan kita. Nah, pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, terjadi pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Ini berkaitan dengan pertanian. Bapak tanya, penggunaan pupuk penting nggak? Pupuk itu ada dua jenis, ada pupuk alami dan ada pupuk kimia. Nah, kalau pupuk alami itu sangat bagus. Itu bahkan bisa memelihara keutuhan, kelestarian, dan memelihara unsur-unsur zat yang terdapat pada tanah. Seperti pupuk kompos, ya, kotoran-kotoran hewan yang suka dijadikan pupuk di perkebunan atau pesawahan-pesawahan yang ada di lingkungan kita. Itu baik. Tapi lain hal dengan pupuk yang terbuat dari bahan kimia. Contoh di sini dikatakan penggunaan pestisida. Pestisida itu penting untuk membunuh hama, ya, hama tanaman. Kalau kita tidak menggunakan pestisida, kadang-kadang bisa terjadi gagal panen. Tapi dengan penggunaan pestisida yang berlebihan, itu juga sangat tidak baik. Nah, jadi setelah kita semua mempelajari ada 3 jenis utama pencemaran lingkungan, semoga dengan pengetahuan yang telah diberikan kepada kalian, itu bisa menyadarkan kita semua untuk bisa lebih merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, di sini kita akan ada aktivitas kelompok tentunya, aktivitas kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk dari minggu yang lalu ya, itu masih bisa dipakai karena minggu lalu juga sama kita akan mengadakan kerja kelompok. Dan di sini pada tema ini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dengan cara berdiskusi. Nih, untuk 2 kelompok, dikasih satu-satu. Dan ini untuk kelompok pertama. Silakan. Oke, silakan disimak dulu yang sudah
diberikan. Itu LKPD-nya ya. Dibaca dulu sejenak. Tugasnya adalah tugas kelompoknya. Silahkan didiskusikan dengan tim dari tiap-tiap kelompok. Silahkan kalian diskusikan dan analisislah faktor penyebab, dampak pencemaran yang terjadi di lingkungan tempat sekitar kalian. Paham ya? Jadi di lingkungan rumah kalian mulai dideskripsikan, diceritakan ada jenis apa saja pencemaran lingkungannya, bentuk pencemarannya apa saja, faktor penyebabnya apa yang mengakibatkan pencemaran itu terjadi, dampak pencemarannya bagaimana terhadap kita, dan yang terakhir solusi atau upaya pencegahannya, upaya penyelesaiannya seperti apa. Silakan didiskusikan bersama, saling kerjasama, mengeluarkan ide-ide untuk mendeskripsikan tugas kali ini. Yuk, silakan. Jadi coba difikirkan, dibayangkan, adakah pencemaran-pencemaran yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Dibicarakan dulu, mau apa yang diambil. Ya. Ini mau apa dulu? Pencemarannya apa dulu? Paham gak? Pencemaran udara? Silakan. Pilih ya. Dari ketiga jenis tadi, dipilih salah satu yang harus dibahas secara tuntas. Mulai dari faktor penyebab, upaya, silakan. Iya, yang diisi hanya 1 poin saja. Kalau kamu memilih tentang pencemaran tanah, silakan. Isi, bahas oleh semua pencemaran tanah yang terjadi di tempat tinggal kalian. Oke, begitu juga ini, kelompok 3 nih. Dipilih tentang pencemaran apa? Air, silakan. Keluarkan ide-ide semuanya ya. Apa yang terjadi di tempat-tempat tinggal kalian. Bisa dirangkum dan dituangkan ke dalam tugas kelompoknya. Boleh, silakan. Ada kesulitan? Ini di kelompok 2? Ada kesulitan? Enggak. Sudah cukup paham ya? Mengenai apa? Tanah, pencemaran tanah. Ya. Kelompok 3 kondisinya aman? Sudah paham mengenai pencemaran air? Sudah ya? Tinggal nanti nunggu yang masih belum beres ya. Dipersiapkan untuk nanti perwakilan membacakan hasilnya. Nampaknya kalian sudah cukup paham ya dari masing-masing. Setelah awal pertemuan di pertemuan pertama, terus dilengkapi dengan pertemuan kali ini, Bapak senang kalian sudah mulai bisa sangat memahami materi tentang pencemaran lingkungan. Tinggal kalian bisa menerapkannya di kehidupan keseharian kalian ya. Bagi kelompok 2 dan kelompok 3, simak dulu hasil dari diskusi kelompok 1 yang membahas tentang pencemaran apa? Udara. Maka silakan diwakili oleh sebutkan nama, silakan. Siap. Menjelaskan tentang pencemaran lingkungan udara. Yap. Jenis pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor, Betul. pembakaran sampah, Ya. industri rumah tangga. Yap. Penyebab pencemaran udara adalah industri, transportasi, pertanian, aktivitas rumah tangga. Betul. Upaya tindakan mengatasi pencemaran udara, transportasi ramah lingkungan yaitu dengan menggalakkan penggunaan transportasi umum, sepeda, Ya. dan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas. Ya. Betul. Hijauan kota yaitu dengan menanam lebih banyak pohon dan ruang hijau untuk menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara.
Siap, betul. pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran udara dan cara menguranginya Ya, melalui kampanye dan pendidikan. ya, Dengan betul. jenis penyebab dan upaya tindakan untuk mengatasi pencemaran udara, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua makhluk hidup. Alhamdulillah, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Pertama, asap kendaraan bermotor. Kita sudah ulas tadi di awal ya, di awal pembahasan. Kali ini, pada zaman ini, itu kendaraan bermotor hampir semua orang punya. Betul? Bahkan dalam satu rumah itu ada 2 sampai 3, 4 motor. Dari mulai ayah, anak yang pertama, anak kedua dan ketiga, itu sudah satu orang memegang satu motor, satu kendaraan. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita ke depan. Bahwa, tolong, cara penanggulangannya seperti apa, Pak Hama, menurut kelompok pertama? Untuk menanggulangi asap bermotor. Caranya? Menggalakkan penggunaan transportasi umum Ya. dan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas. Tepat, tuh. Dengarkan. Jadi jangan terus-menerus memanfaatkan kendaraan pribadi dong. Kita sudah mulai harus berpikir. Menggalakkan atau membiasakan memakai kendaraan umum. Ya kalau ada kendaraan umum, untuk kita pergi ke sekolah, untuk kita pergi berbelanja, bisa dipakai oleh rame-rame, satu mobil, satu angkot bisa dipakai oleh beberapa orang, kenapa enggak? Itu bisa menipiskan kadar gas yang bisa menjadi polutan bagi kita. Dengan kalian mempelajari, oke, juga sama ya, kelompok 2 dan 3 juga sama. Dengan mempelajari materi ini, jenisnya, dampaknya, faktor penyebabnya, maka kalian harus bekerja sama pula untuk menjaga lingkungan hidup. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 membahas tentang apa? Pencemaran lingkungan tanah. Nah, sudah ya didiskusikan. Oke, silahkan dibahas. Edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pentingnya menjaga kualitas tanah. Tuh. Mengadakan program edukasi tentang dampak pencemaran tanah dan cara menguranginya. Tuh. Dengan memahami jenis, penyebab, dan cara penanggulangan pencemaran tanah, diharapkan kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola lingkungan, melindungi bumi untuk generasi mendatang. Siap, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Pertama, pencemaran kimia tanah. Ya. Masuknya zat-zat kimia ke dalam unsur tanah. Itu memang sangat berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Terus upaya-upayanya, Mariam, tolong disebutkan lagi supaya teman-teman lebih menyimak. Upayanya apa? Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk industri dan rumah tangga. Oke, cukup. Menerapkan pengelolaan limbah yang efektif untuk industri di rumah tangga. Salah satu contohnya apa? Sampah. Anak-anak, yuk dengarkan, simak. Salah satu contohnya sampah. Ya, dari sampah juga kita bisa timbul masalah besar. Contoh, jika kalian di sini nih, di sekolah, jajan di kantin, itu pada kebanyakan kemasan-kemasan dari jajanan kalian adalah plastik, betul? Nah, kalau kita tidak bisa mengelola dan mencari solusi dari penanggulangan sampah plastik tersebut, maka lingkungan kita akan tercemar sangat parah dengan adanya limbah-limbah yang kalian konsumsi dari setiap hari. Mungkin dari satu hari hanya 1 karung. Kalau 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun, kalau kita tidak bisa mengelolanya, itu akan semakin parah. Nah, salah satu untuk mengelola limbah plastik, bagaimana caranya? Ada yang bisa?
Salah satu caranya bagaimana? Mendaur ulang. Terima kasih, Pak Hma. Tepuk tangan, Pak Hma. Daur ulang. Betul. Dipilah dan dipilih dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, terima kasih, Mariam. Oke, selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Renata. Saya Boleh. membacakan tentang pencemaran lingkungan air. Boleh, siap. Jenis pencemaran air, pencemaran kimia, pencemaran fisik, pencemaran biologis. Penyebab pencemaran air, limbah rumah tangga, limbah Yap. industri, limbah pertanian, Betul, pengembangan hutan, pembangunan infrastruktur. betul. Upaya tindakan mengatasi pencemaran air. 1. Pengolahan limbah, yaitu dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pengolahan air limbah untuk mengurangi kontaminasi. Yap, betul. 2. Penggunaan bahan kimia ramah lingkungan, yaitu dengan menggantikan pestisida dan bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Nah, tepat. 3. Reboisasi dan perlindungan hutan, yaitu dengan menanam pohon dan melestarikan hutan untuk mengurangi erosi dan menjaga kualitas air. Bagus. 4. Pengawasan dan regulasi, yaitu dengan memperketat peraturan tentang pembuangan limbah industri dan pertanian. Yap. 5. Edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak pencemaran air. Dengan Yap. tindakan kolektif dan berkelanjutan, pencemaran air dapat diminimalkan, menjaga kesehatan manusia dan lingkungan untuk generasi mendatang. Siap. Terima kasih. Tepat sekali. Tepuk tangan. Alhamdulillah, setelah diadakannya kerja kelompok, berbagi ide, Bapak percaya dan Bapak yakin dan senang pula akhirnya materi ini sudah tersampaikan kepada kalian dan sudah menunjukkan kalian bahwa semua pembahasan itu sudah kalian simak ya dari awal sampai akhir dan kalian sudah menunjukkan arti dari mengertinya kalian, memahami dari materi kalian. Bapak ada beberapa, ada satu video akhir untuk kalian simak. Dan mari kita renungkan. Ini. Bahkan yang merevolusi dunia modern kita. Namun, keberadaannya telah membawa konsekuensi besar. Tidak heran kalau laut dan sungai kita penuh dengan sampah. Oke. Baiklah, anak-anak sudah dilihat tayangannya? Bagaimana perasaannya? Mengerikan ya, melihat sampah-sampah yang begitu menggunung. Nah, baiklah, siswaku, untuk pertemuan kali ini ada baiknya kita merefleksikan diri, menyadarkan diri kita semua, karena dampak-dampak yang terjadi itu bukan oleh orang lain, semata-mata itu akibat kita sendiri. Maka harapannya pada akhir pembelajaran ini, dengan mempelajari tema ini, tema pencemaran lingkungan ini, Bapak harap kalian bisa sangat menyadari dan mengembalikan ekosistem lingkungan yang semestinya harus kita jaga, supaya kita, teman-teman, keluarga kita, dan generasi-generasi selanjutnya itu dapat hidup tenang, hidup damai, dan hidup sehat. Ya, untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas itu mendisiplinkan diri. Masih ada kaitannya dengan tema ini tentang pencemaran lingkungan, yaitu mendisiplinkan diri merawat lingkungan. Ya, jadi lebih ke perawatan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bapak senang setiap kelompok sudah begitu antusias dan mengeluarkan pendapatnya
dan ide-idenya sangat baik, ya. Itu menandakan bahwa kalian sudah memahami dari apa-apa yang Bapak berikan. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasannya lagi. Akhirul salam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.